Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat ya? Oke, untuk pagi hari ini, sesuai dengan jadwal, Kak akan menyampaikan satu bab yang harapannya bisa membantu adik-adik dalam mempelajari tentang protista. Ya, dan harapannya juga sekarang lagi dipelajari di sekolah ya, jadi bisa sekalian cek pelajaran di PJJ atau di sekolah. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah tentang protista. Nah, sebelum Anu sampaikan secara lebih dalam, ya pernah Anu sampaikan bahwa untuk protista ini sifat utamanya adalah yang membedakan dia dengan makhluk hidup lain, dia selnya tunggal atau bahasa biologinya uniseluler. Ya. Jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang selnya cuma satu, itu masuk ke kelompok protista. Nah, yang selnya banyak, ya ada yang masuk ke tumbuhan, ada yang masuk ke hewan, ya, ada yang masuk ke jamur dan sebagainya. Nah, dari protista ini nanti dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan persamaannya. Dan persamaannya menarik apa adik-adik? Persamaannya adalah disamakan dengan kelompok yang selnya banyak, ya. Yaitu untuk yang pertama adalah protista yang menyerupai tumbuhan. Ya, yang menyerupai tumbuhan. Nah, kenapa dia menyerupai tumbuhan? Ya, karena ya dia punya klorofil, kemudian autotrof, bisa membuat makanan sendiri dan sebagainya ya. Pokoknya sifatnya tumbuhan, cuma ini seluler. Ya, selnya satu. Makanya dia masuk ke protista. Nah, contoh yang menyerupai tumbuhan itu adalah segala macam bentuk yang kita kenal dengan nama alga atau algae atau ganggang. Ya, jadi kalau adik-adik mendengar kata ganggang atau alga atau algae, itu adalah kelompok protista ini yang menyerupai tumbuhan. Ya, menyerupai tumbuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelompok protista yang menyerupai hewan. Nah, dia sama seperti hewan, ya, bisa bergerak aktif, punya alat gerak kakinya, kemudian heterotrof, ya, tidak bisa membuat makanan sendiri, nggak punya klorofil. Nah, itu semua masuk ke sini. Kenapa? Karena selnya cuma satu, ya, menyerupai hewan, selnya cuma satu. Nah, yang menyerupai hewan ini nanti dibagi menjadi ada 4, ya, ada 4. Yang pertama adalah ini berdasarkan alat geraknya ya, berdasarkan alat geraknya itu dibagi menjadi 4. Ya, ada yang kelompok yang namanya rhizopoda. Ya, rhizopoda. Nah, rhizopoda ini adalah kelompok protista atau makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang alat geraknya bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Ya, pseudopodia. Geraknya dengan kaki semu. Ya, apa contohnya? Ya, ini yang paling sering kita dengar. Apa? Kalau makhluk hidup bersel satu yang paling dikenal amuba. Nah, amuba itu atau amuba proteus. Nah, ini contoh yang sering kita dengar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada lagi yang namanya flagellata. Ya, flagellata ini kelompok protista yang bersel satu yang bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Ya, bulu cambuk. Kenapa? Karena bentuknya seperti cambuk. Nah, jadi kalau kaki semu, ya dia bergeraknya dengan kaki semu ini, pseudopodia. Kalau
flagellata dengan flagilnya, misalkan seperti ini. Nah, ini terkenal apa? Nama spesiesnya ya, dengan flagellata. Itu ya. Jadi nama dari yang kedua, yang flagellata. Kemudian yang ketiga adalah ciliata. Ya, ciliata. Nah, kalau ciliata dia bergerak dengan silia. Atau yang contohnya adalah ini bulu getar. Ya, kenapa disebut bulu getar ya? Karena dia mempunyai banyak bulu. Kalau ini bulu cambuk cuma satu panjang. Kalau dia bulu getar jumlahnya banyak, kecil-kecil dan senantiasa bergetar, ya bergerak. Nah, ini yang disebut dengan nama hewan binatang sendal. Binatang sendal. Paramecium. Ya, jadi dia bergerak dengan, nah ini bulu-bulu getangnya, silianya. Nah, ini yang dikenal dengan nama paramecium. Paramecium. Ya, paramecium. Yang keempat adalah ini aja ya, yang tidak memiliki alat gerak, ya tidak punya alat gerak, tapi dia bisa bergerak sendiri. Kenapa? Karena dia bersifat parasit. Ya, dia nempel pada makhluk hidup lain dan mengambil makanan atau merugikan. Ya, atau merugikan. Ini sporozoa. Ya, sporozoa ini tidak ada alat gerak. Nah, dia bisa bergerak karena memang dia parasit yang mengambil makanan. Yang mengambil makanan. Nah, ini contohnya yang terkenal adalah Plasmodium. Plasmodium. Nah, sporozoa. Nah, ini adalah kelompok Protista, makhluk hidup bersatu yang bentuknya menyerupai hewan. Ya, karena dia punya alat gerak atau dia bisa bergerak sendiri. Dan yang ketiga, dia menyerupai jamur. Menyerupai jamur. Ya, menyerupai jamur. Contohnya adalah ada yang namanya Myxomicota. Ya, Myxomicota. Ini yang dikenal dengan nama jamur lendir. Ya, karena dia seperti lendir. Dan Oomycota. Ya, Oomycota itu jamur air. Ya, karena dia biasa hidupnya di air, di tempat yang basah. Ya, jamur air. Nah, ini contoh pengelompokan dari makhluk hidup yang masuk ke dalam kelompok Protista. Nah, apa saja masing-masingnya? Nah, ntar kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian ya pelajaran singkat biologi yang membahas tentang kelompok makhluk hidup yang disebut dengan nama Protista. Ya, terima kasih, lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.